Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Bapak Andi Darmadi, Guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Medan. Nah anak-anak, kita kali ini akan belajar Bahasa Indonesia yang tentu saja sangat mudah. Kenapa? Karena Bahasa Indonesia itu adalah bahasa negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan sebaik-baiknya, terutama dalam pembelajaran daring kita ini yang Anda lakukan dari rumah masing-masing. Dan ini bersama saya Bapak Andi Darmadi, Guru Bahasa Indonesia SMA Islam Anijam. Kita melanjutkan pembelajaran kita, ya, materi yang akan saya sampaikan sebagai acuan bagi anak-anak untuk mempelajari yang lebih dalam nanti silahkan melalui buku paketnya ya nak ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, ada baiknya kita melapaskan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagaimana yang sudah tertera pada slide kita ini, yaitu kita akan belajar mengenai kebahasaan yang ada dalam negosiasi ya. Ya, kemarin kita sudah mengetahui apa itu, sudah mempelajari ya apa itu yang disebut dengan teks negosiasi, sudah tahu strukturnya. Kali ini kita akan memahami kebahasaan yang biasa digunakan dalam negosiasi dan bisa kita jadikan keterampilan untuk memenangkan negosiasi gitu ya. Baik, Nanda. Kalau di buku kita merujuk pada buku negosiasi, yang paling banyak dilihat dari aspek kebahasaannya adalah berkaitan dengan kalimat persuasif dan makna tersirat yang ada dalam teks tersebut. Tapi kali ini kita akan tambahkan beberapa item ataupun poin ya yang berkaitan juga dengan aspek kebahasaan yang terdapat dalam teks negosiasi. Baik, tujuan pembelajaran kita nak, yang pertama, siswa diharapkan mampu menentukan kebahasaan dari teks negosiasi. Yang kedua, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi pasangan tuturan dalam teks negosiasi. Yang ketiga, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi kalimat persuasif dalam teks negosiasi. Baik, ciri kebahasaan dari teks negosiasi yang pertama, dan ini ada di buku paket di halaman 168 ya nak ya, yaitu menggunakan kalimat persuasif ya. Ya, kalimat persuasif itu memang harus ada dan harus Anda lakukan ketika Anda melakukan yang namanya negosiasi dengan orang lain. Baik, apa itu kalimat persuasif? Ya, betul sekali ya. Kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan ya nak ya. Ya, berisi ajakan, mengajak ya, ataupun dia sedikit menyanjung, merayu lawan bicara kita supaya apa kemauan yang akan kita sampaikan itu bisa diterima oleh lawan bicara kita, sehingga negosiasi bisa berjalan lancar. Jadi kalimat persuasif ataupun bahasa persuasif harus Anda lakukan ketika bernegosiasi dengan siapapun ya, termasuk dengan teman ya. Kalau Anda bernegosiasi dengan teman, dengan orang tua, dengan guru dan seterusnya. Yang kedua, harus menggunakan bahasa yang santun. Meskipun pendapat kita itu ditolak oleh lawan negosiasi kita harus tetap menggunakan bahasa yang santun, karena tujuan kita dalam bernegosiasi itu kan menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita, kemudian bisa disepakati secara bersama-sama begitu. Jadi tetap menggunakan bahasa yang santun. Yang kedua, biasanya dalam suatu teks negosiasi itu banyak menggunakan konjungsi ya. Ya, misalnya konjungsi kalau begitu, meskipun, walaupun, tetapi. Nah, itu untuk menyanggah itu digunakan dalam sebuah teks negosiasi ya. Nah, jadi konjungsi ya. Konjungsi ya. Ini adalah kata hubung ya, kata hubung atau kata penghubung ataupun kata
sambung. Itu biasanya ada dalam sebuah teks. Nah, konjungsi yang sering muncul ya, itu biasanya konjungsi yang berupa sebab akibat ataupun konjungsi yang mengacu kepada kalimat penyimpulan ataupun kesimpulan ya. Kalau begitu yang kita lakukan seperti ini. Kalau memang saudara tidak setuju dengan apa yang disampaikan, meskipun tidak setuju dengan apa yang disampaikan, kalau bisa gitu. Tetapi ya, itu sudah menggunakan kata penghubung. Baik, harus menggunakan juga kalimat yang efektif. Kalimat yang efektif yang sama-sama diketahui bersama yang berlaku supaya komunikasi itu bisa terjalin dengan baik, sama baiknya apa yang kita maksud, apa yang kita sampaikan dengan lawan bicara kita ketika mencoba memahami kalimat ataupun bahasa yang kita sampaikan. Jadi gunakan kalimat yang efektif, jangan yang ambigu ataupun bermakna tidak jelas ataupun bermakna ganda gitu ya. Maksudnya A bisa jadi B, bisa jadi C, itu tolong dihindari. Jadi harus menggunakan kalimat yang efektif ketika kita melakukan negosiasi. Yang kelima, menggunakan pronomina ya. Pronomina itu apa? Adalah kata yang dipakai untuk mengacu pada nominal lain, atau gampangnya adalah disebut dengan kata ganti ya. Kata ganti. Jadi pronomina itu ataupun kata ganti, ada kata ganti orang ataupun persona, atau ada kata ganti penunjuk ya, ada kata ganti penanya. Nah, ini kita gunakan ya, kata ganti orang ya. Kata ganti orang ada kata ganti orang pertama ya kan ya, saya ya, kemudian ada kata ganti orang kedua, Anda ya, kamu, dan ada kata ganti orang ketiga, mereka, kami, dan seterusnya. Itu disebut juga dengan kata ganti. Kemudian ada kata ganti penunjuk ya, ada kata ganti penunjuk. Ya, penunjuk. Nah, misalnya ini ya, itu ya, hal ini, hal itu, tersebut. Nah, ini disebut juga dengan kata ganti penunjuk. Kemudian ada kata ganti penanya ya, kata ganti penanya yang biasa digunakan dalam teks negosiasi, misalnya kata apa, bagaimana teknis pengerjaannya, bagaimana pendapat Anda. Nah, itu disebut juga dengan pronomina atau kata ganti penanya ya, pronomina penanya atau kata ganti penanya. Baik, berikutnya menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain ya. Dalam negosiasi ini kadang kita sampaikan ya, berdasarkan data. Nah, itu kan berarti kita mengutip kutipan langsung gitu ya, atau kalimat langsung. Atau menurut Pak Kepala Sekolah, kita harus segera menyelesaikan tugas, atau Pak Guru gitu dan seterusnya ya. Itu disebut dengan kalimat langsung yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain. Itu juga menjadi kekuatan dalam kita bernegosiasi ya. Jadi disandarkan kepada tuturan atau ujaran orang lain. Yang ketujuh, menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan ya, atau tidak, baik saya sepakat atau tidak sepakat gitu ya. Itu untuk mempertegas adanya negosiasi yang terjadi. Baik, nah yang kedelapan, menggunakan kalimat perbandingan ataupun kontras. Ini bisa dijadikan atau diperlukan apabila negosiasi tersebut berjalan alot ya, susah, maka kita melakukan perbandingan yang menjadi ilustrasi dalam terjadinya negosiasi. Jadi perbandingan lain, kasus-kasus yang lain, kejadian-kejadian yang lain yang serupa dengan apa yang kita sampaikan ya, sebagai contoh ya, ilustrasinya. Baik anak-anak, itulah ya yang perlu kita pahami saat melakukan negosiasi ya, menggunakan bahasa-bahasa kaidah kebahasaan ataupun kebahasaan negosiasi yang kita pelajari ini. Mudah-mudahan bisa menambah kemahiran kita dalam bernegosiasi ya, dan ini penting untuk diketahui
dan kita praktekkan ketika saat negosiasi nanti. Demikian ya nak pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ya, tetap semangat ya nak ya, dan selalu jaga kesehatan. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.